wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatal imani rahimakumullahu jami'an, saudaraku saudariku seiman seakidah, jamaah kajian Masjid Al-Burhan yang dirahmati Allah Rabbil Izzah. Alhamdulillah, senantiasa kita memuja Allah Rabbil Izzah dengan menjadikan kalimat syukur alhamdulillah tadi sebagai penghias bibir kita, pembasah lidah kita. Setiap kali di antara kita merasakan begitu banyak karunia ilahi yang terlimpah tercurah kepada kita semuanya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, kesempatan dan kekuatan, sehingga dengan izin dan takdirnya pula di pagi hari menjelang siang berbahagia ini kita bisa kembali melangkahkan kaki kita ke masjid ini, ke majelis ini, ke rumah dari sekian banyak rumah Allah di muka bumi ini. Bersama-sama kita melanjutkan perjuangan kita mengharap ridha Allah dengan mengikhlaskan niat, membulatkan tekad, melanjutkan perjuangan kita untuk talabul ilmi, menuntut ilmu. Kita ingin duduk untuk saling berwasiat dalam hal kebenaran. Kita ingin duduk untuk saling berwasiat dalam hal kesabaran, at-tawasi bil haq, at-tawasi bis sabr. Kita ingin duduk untuk mengkaji dinul Islam, mempelajari ayat-ayat Allah dan sabda Rasulullah SAW, dan berupaya semaksimal mungkin bisa memahami dua wahyu tadi, Al-Quran dan Al-Hadis, dengan pemahaman yang benar sebagaimana yang dipahami oleh mereka para ulama ahlu sunnati wal jamaah yang diawali oleh generasi utama di muka bumi ini, mereka para sahabat Nabi, kemudian tabi'in dan tabi'ut tabi'in, dan para ulama yang meniti jejak mereka hingga akhir zaman. Besar harapan kita semoga Allah Rabbil Izzah berkenan mencatat langkah kita ke majlis ini, ke masjid ini sebagai amal ibadah yang diterima di sisinya. Semoga pula Allah Azza wa Jalla meridai langkah kita, memberkati usia kita, mengampuni dosa kita, memberikan manfaat akan ilmu yang kita pelajari bersama. Dan semoga dengan kita belajar Allah pun berkenan menjadikannya sebagai wasilah sekaligus sarana dimudahkannya langkah kita ke surganya kelak, amin ya rabbal alamin wa ya mujibas sailin. Ikhwatal iman rahimakumullahu jami'an, saudaraku saudariku seiman seakidah, jamaah kajian Masjid Al-Burhan Soka Salatiga yang dirahmati Allah Rabbil Izzah. Kembali kita melanjutkan pembahasan dari kitab Bahjatun Nadhirin Syarhu Riyadhis Shalihin. Masih pada pembahasan kitab Al-Fadail, keutamaan amal-amalan. Kita masih pada subtema tentang anjuran membaca beberapa surat dan ayat yang diperintahkan Nabi kita Muhammad SAW. Kita masuki hadis yang bernomor 1021. Wa an Abi Darda'i radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Darda yang semoga Allah meridainya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man hafidha asyra ayatin min awwali suratil kahfi rusima minad dajjal, wa fi riwayatin min akhiri suratil kahfi, rawahuma Muslimun. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Sabda Nabi kita Muhammad SAW, barang siapa yang menghafal 10 ayat dari awal surat Al-Kahfi, usima minad dajjal, maka dia terjaga dan terpelihara dan terselamatkan dari fitnahnya Dajjal, ya. Tentu kita faham di antara tanda kiamat besar adalah kemunculan Dajjal, satu di antara sekian banyak makhluk Allah di muka bumi ini yang menjadi fitnah bagi umat Islam dan bagi orang-orang yang beriman. Namun yakini insyaallah taala orang-orang yang beriman dan istiqamah di atas keimanannya, Allah akan selamatkan mereka, Allah akan jauhkan mereka dari fitnah Dajjal. Makanya Nabi mengajari kita di tasyahud akhir setiap kali salat fardu atau salat sunnah kita membaca doa Allahumma inni a'udzubika min adabin. Masih lupa atau masih hafal? Doa penghujung akhir setelah tahiyat dari awal tasyahud akhir baca dulu salam Allahumma inni a'udzubika min adabi
jahannam, wa min adzabil qabr, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ini membuktikan bahwasanya fitnah dajjal sangat besar. Allah berikan dia kemampuan di luar nalar manusia, bisa menurunkan hujan, bisa mematikan manusia, menghidupkan manusia. Tapi orang yang beriman tidak akan goyah. Makanya yang bisa mempertahankan eksistensi seorang hamba dan menyelamatkan seorang hamba ketika hamba ini bisa memohon kepada Allah keteguhan dalam hal keimanan, keteguhan dalam hal Islam, dan kemampuan untuk bisa mengkaji Islam dengan baik dan benar. Karena memang yang bisa menyelamatkan kita di antara sekian banyak usaha kita adalah ilmu. Orang yang punya ilmu itu jelas akan berbeda dengan orang yang enggak berilmu sama sekali, baik sisi kualitasnya atau mungkin yang lainnya. Sehingga bersyukurlah bagi seorang hamba yang senantiasa membentengi dirinya dengan yang namanya al-ilm. Ilmu itu ibarat cahaya yang akan menuntun kita dari kegelapan. Ilmu itu akan selalu mengarahkan kita untuk bisa memilah dan memilih. Termasuk tatkala kita terus memupuk keimanan dengan beriman dan beramal soleh, dan upaya ikhtiar kita berzikir kepada Allah, membaca Al-Quran. Wabil khusus di 10 awal ayat Al-Kahfi ini, surah Al-Kahfi, Allah memberikan jaminan usima minad dajjal, terpelihara dan dijaga dari fitnah ad-dajjal. Karena fitnah dajjal sangat dahsyat, sangat besar ya. Dari hadis ini ada 2 riwayat dikatakan min akhiri suratil kahfi, yang menghafal 10 ayat pertama Al-Kahfi, di yang berikutnya akhir Al-Kahfi. Imam Muslim menguatkan riwayat yang pertama, barang siapa yang menghafal 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi, itu yang dikuatkan oleh Imam Muslim. Dari hadis ini dapat diambil kandungan bab bagaimana Syekh Abu Usama Salim bin Id Al-Hilali mengatakan kepada kita, bayanu fadli suratil kahfi wa anna fawatihaha ta'simu min fitanid dajjal. Hadis tadi riwayat Imam Muslim terdapat penjelasan tentang keutamaan surat Al-Kahfi. Wa anna fawatihaha, dan bahwasanya pembuka pertama dari ayat-ayat Al-Kahfi di awal-awal Al-Kahfi itu sebagai proteksi dan tameng sekaligus pelindung bagi kita dari fitnah dan gangguan Dajjal. Bukan berarti kita tidak menghatamkan Al-Kahfi. Selesaikan dari ayat 1 sampai ayat berapa? 110 ya. Paling lama mungkin 20 menit, paling cepat 10 menit. Bagi yang lancar tanpa hambatan sama sekali, apalagi sudah hafal, ya insya Allah 10 menit. Kalau biasa, bacaan biasa, cepat dan lancar, insya Allah 1/4 jam, 15 menit. Kalau tartil dengan benar pelan-pelan, ya sampai mungkin 20 menit. Nah, ada banyak riwayat yang mengatakan kepada kita barang siapa membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat akan diberikan cahaya oleh Allah di 2 Jumat. Ya. Sehingga muncul sebagian dari kaum muslimin, kapan yang paling utama membaca Al-Kahfi? Sebagian ulama mengatakan yang paling harus kita pahami adalah permulaan hari Jumat itu dimulai kapan. Ulama mengatakan permulaan hari itu berakhirnya satu hari itu menjelang maghrib. Dengan tenggelamnya matahari itu bergantilah hari. Maka sejak malam Jumat kita boleh membaca surat Al-Kahfi ya. Hari Jumat paginya boleh, siangnya boleh, sorenya boleh. Karena tidak ada pembatasan dari Nabi tentang masalah waktunya.
Karena redaksi yang umum, Nabi mengatakan barang siapa membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat, secara hitungan syar'inya dan juga ulama yang mengerti masalah kalender Hijriyah, pergantian hari itu dimulai maghrib. Maka setelah sholat maghrib sudah masuk di hari Jumatnya, kita boleh memulai surat Al-Kahfi. Kalau saya nyicil gimana Ustaz? Boleh, habis maghrib 10 ayat, habis isya 5 ayat misalnya. Tapi saya katakan di awal tadi, kita hanya butuh waktu maksimal 20 menit, seperempat jam mungkin minimalnya bisa membaca Al-Kahfi. Sempatkan untuk selesai dulu baca Al-Kahfi, fokus kita. Sehingga kita harus belajar, di antara kita itu belajar memfokuskan diri ketika betul-betul beribadah kepada Allah Rabbil Izzah. Jangan kita mengatakan mencari waktu luang, tidak, tapi luangkan waktu Anda. Jangan punya prinsip saya sedang mencari waktu luang Ustaz, tidak. Luangkan waktu Anda, terlebih ketika sedang berbicara ke masalah ibadah. Tidak ada istilah mencari waktu luang. Luangkan waktu Anda. Jangan pernah bermain-main dengan waktu. Jangan pernah kita itu meremehkan waktu. Jangan. Karena ingat, sudah banyak kejadian di luar sana. Orang itu baru menyadari waktu begitu cepat. Kapan? Kalau sudah ada kematian. Kok secepat ini? Padahal dalam masalah kematian tidak ada kok secepat ini. Tidak ada dalam masalah kematian ini harusnya belum mati sekarang, nggak ada. Makanya yang Nabi anjurkan kepada kita, terlebih kita hidup di zaman penuh fitnah, penuh ujian, Nabi hanya berpesan kepada kita, badiru bil a'mali, bersegeralah kalian beramal. Bersegera. Jadi jangan pakai manajemen mencari waktu luang, tidak. Luangkan waktu Anda. Luangkan waktu Anda. Saya sibuk di pekerjaan saya. Anda bekerja 8 jam. Benar full 8 jam kerja? Tidak. Tidak sama sekali. Pasti kita ada ngelamunnya, izin ke toilet, izin makan, izin ini, izin itu, dan macam-macam. Maka jangan pernah kita mengatakan menunggu waktu luang, tidak. Luangkan waktu Anda. Luangkan. Sehingga ketika Nabi mengabarkan kepada kita tentang banyak keutamaan sebuah amalan atau ayat yang kita baca, maka jangan pernah kita hanya menunggu waktu luang, tidak. Luangkan waktu Anda. Tidak ada kata-kata main-main buat kita dalam hal mencari bekal dan sangu hidup kita, ya. Semua itu kayak mimpi nantinya. Kok iya, kok secepat itu. Sebelum itu menghampiri kita, maka segera luangkan waktu kita untuk duduk beribadah kepada Allah Rabbil Izzah. Kalau kita bisa fokus meluangkan waktu untuk urusan duniawi, maka fokuskan juga diri kita untuk beribadah kepada Allah Rabbil Izzah. Orang berharap cintanya Allah, tapi tidak berusaha mencari amalan yang bisa mendatangkan cintanya Allah. Ini di antara kekeliruan sebagian kecil dari kaum muslimin yang tidak mau beramal, padahal dia sering baca ayat. Coba kita cermati menjelang akhir surat Al-Fajr, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Lihat, tujuan akhir kita itu pengennya mendapat panggilan yang terindah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Karena lawannya mutmainnah, naudzubillahi min dzalik, jiwa yang kotor, jiwa yang fasik, yang kafir, yang fajir, munafik, akan dipanggil oleh malaikat, ya ayyatuhan nafsul khabithah, wahai jiwa yang kotor. Ngeri itu.
Allah menawarkan seruan yang terbaik, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Rabbmu dalam kondisi ridho dan diridhoi. Ini yang harus kita pegangi. Bagaimana kita ketika kembali kepada Allah, dipanggil oleh Allah, kita ridho kepada Allah dan Allah ridho kepada kita. Radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyiya rabbah. Jadi yang kita inginkan adalah bagaimana kita ridho kepada Allah sebagai Rabb kita dan Allah ridho kepada kita. Kalau Allah sudah ridho kepada hambanya, Masya Allah, kebahagiaan telah menantinya. Yang berikutnya, ikhbarun an amrid dajjali wa bayanu ma yu'samu minhu. Hadis tadi mengabarkan kepada kita tentang kemunculan Dajjal di akhir zaman nanti, di kiamat yang besar, peristiwa Al-Qiyamah Al-Kubra. Dan Islam lewat Nabi kita Muhammad SAW mengabarkan kepada kita upaya apa, usaha apa yang membantu kita untuk terproteksi, terpelihara, terjaga, terselamatkan dari fitnah Dajjal. Allah nggak nyuruh kita belajar sampai sejauh mungkin, tidak. Allah Maha tahu yang terbaik untuk hambanya. Cukup mengamalkan amalan yang ringan, berbuat sebuah amal yang ringan tapi besar manfaatnya, besar pahalanya. Kenapa demikian? Allah tahu kok manusia ini kalau disuruh beramal banyak nawarnya. Banyak nawarnya. Bukti nyata kita kadang terlepas dari ketidaksengajaan, kadang kita kan sering bercanda sama teman kita, ya kan Allah Maha Pengampun Ustaz. Mestinya kan ada toleransi. Kenapa kok kita bicara masalah ampunan Allah, amalan kita malah nggak diperbanyak? Nanti kita berbuat salah, kita pun berargumentasi, ya saya kan manusia biasa Ustaz, penuh lupa dan salah. Terus kapan Anda menjadi manusia yang luar biasa, yang sadar akan posisi dan kapasitasnya? Lihat hadis tadi, Nabi hanya mengatakan kepada kita, barang siapa yang bisa menghafal 10 ayat pertama Al-Kahfi dari 110 ayat, akan terjaga dari fitnah Dajjal. Karena memang kita mungkin nggak mampu menghafal semuanya 110 ayat. Nabi berikan keringanan, plus kita minimal mau membaca sampai hatam 110 ayat. Tapi ketika Nabi mengatakan barang siapa yang mampu menghafal 10 ayat pertama Al-Kahfi, terjaga, terpelihara, terproteksi dan terselamatkan dari fitnahnya Dajjal. Allahu Akbar. Sekali lagi kita ingatkan kembali, substansi dari kita membaca dan menghafal beberapa ayat yang kita disuruh menghafalnya bukan sebatas hanya membaca dan menghafalnya, ya, ingat itu. Bukan hanya pada sebatas membaca dan menghafalnya, tapi memahami kandungan maknanya, menghayati kandungannya, mengamalkan perintah dan menjauhi larangannya, dan kalau bisa mendakwakan kepada orang sekitar kita. Itu baru istimewa. Itu baru istimewa. Karena di antara hal yang dikhawatirkan menimpa kita, makanya itu warning dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud. Kelak setelah kami ini akan muncul generasi tengah-tengah kalian, kaum muslimin, banyak penghafal Quran, banyak pembaca Quran, tapi yang faqih, yang faham betul detail akan yang dia baca, kandungan maknanya, pengamalannya dan penyampaiannya itu lebih sedikit. Apa yang beliau sampaikan kepada kita, Abdullah bin Mas'ud, terjadi memang. Jangan sampai kita malah semakin mundur, tidak memiliki pemahaman agama yang baik, semakin tertinggal jauh. Yang ketiga, hifdzul Qur'ani wa tadabburuhu yaqi katsiran min masari'is su. Ini paling penting. Poin ketiga ini paling penting, harus kita pahami.
hifdzul Qur'ani wa tadabburuhu. Tatkala di antara kita diberikan kemampuan untuk bisa menghafal Quran dan mentadabburinya. Lihat ini, mentadabburinya, mengkaji, mempelajari, menghayati, memahami, mengamalkan. Perintah diamalkan, larangan ditinggalkan. Maka bila ini bisa kita terapkan, Ustaz, tidak harus 30 juz, semampu antum, semampunya. Kalau hanya bisa mampu hafal 2 juz, nggak apa-apa 2 juz, 3 juz nggak apa-apa. Selebihnya bacalah dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Jadwalkan minimal khatam sebulan sekali. Nggak kuat 2 bulan sekali, nggak mampu 3 bulan sekali, keberatan 6 bulan sekali, kangelan setahun sekali, nggak sama sekali ya keterlaluan. Maka kata para ulama, kemampuan di antara kita diberikan kekuatan menghafal Al-Quran plus, nah ini tadabbur, mampu mentadabburinya, mampu menghayatinya, dan mampu mengamalkannya dan mendakwakannya, itu akan banyak membantu pelakunya untuk terjaga, terpelihara, dan terselamatkan dari hal-hal buruk yang akan menimpa dia. Subhanallah. Lihat itu. Ada seorang syekh, saya mendengar ucapan beliau, kalau misalnya Syekh Shalih Al-Utsaimin, syekh yang lagi booming terus di YouTube, itu ada kajian fikih beliau ya, dan juga kajian Sahih Bukhari beliau. Syekh Shalih Al-Utsaimin, bukan Utsaimin ya, Shalih Al-Utsaimin. Itu dia mengatakan, man qara'al Qur'ana anisa, wa man anisa amina. Jadi penguat dari poin ketiga ketika Syekh Abu Usama Salim bin Id Al-Hilali mengatakan kepada kita, hifdzul Qur'ani wa tadabburuhu, orang yang diberikan Allah kemampuan menghafal Quran walaupun enggak banyak hafal, ditopang, dikuatkan hafalan dia dengan tadabbur, menghayati Al-Quran, memahami dengan baik, mengamalkan perintahnya, menjauhi larangannya, dan mendakwakan isinya kepada orang sekitar dia, itu akan banyak membantu pelakunya, si penghafal dan pengamal ini, dari keburukan yang akan menimpa dia. Subhanallah, Allahu Akbar. Sehingga dikuatkan dengan statement Syekh Shalih Al-Utsaimin, beliau mengatakan, man qara'al Qur'ana anisa, siapapun di antara kalian yang gemar membaca Al-Quran. Tapi beliau kembali mengingatkan kita, ingat ya, tatkala antum memegang mushaf Al-Quran, usahakan tulus lahir batin, utuh kepeksa, bukan terpaksa. Nggak baca sehari dirasani terus, iya wis moco, tidak. Tapi ingat kata para ulama, tatkala saya dan Anda memegang mushaful Quran, yang itu merupakan kalamullah, berangkat dari ketulusan hati, niat yang tulus, yang ikhlas, kita yang butuh kepada Al-Quran, bukan sebaliknya. Kalau bisa dalam kursi suci berwudu dahulu bagus, adab seperti itu. Niat ikhlas, mengharap ridha Allah, mengharap pahala Allah. Beda loh ya antara orang membaca Al-Quran dengan ikhlas, niat yang tulus, dan betul-betul mengharap ridha Allah, dengan orang yang membaca karena keterpaksaan. Sama cara bekerja, antum lihat orang yang bekerja di bawah tekanan terus diawasi, dia kadang-kadang nggak ikhlas, ujung-ujungnya ABS, asal bapak senang. Tapi kalau orang yang profesional, pekerjaan yang dia geluti itu merupakan bidang dia. Ini kemampuan saya, ini skill saya akan tunjukkan bagaimana saya berbuat. Sama dengan ketika kita mengharap ridhonya Allah. Karena Anda ketika mati, ambil orang yang pertama Allah katakan, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah engkau kepada Rabbmu sebagai seorang hamba ya, yang ridho kepada Allah dan Allah ridho kepadamu. Anda sekarang berhadapan dengan kalam Allah, firman Allah, Al-Quranul Karim. Berusahalah dengan hati yang tulus, hati yang bersih. Sehingga kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, dia mengatakan, barang siapa yang membaca Al-Quran
maka dia akan mendapatkan ketenangan. Anisa. Waman anisa amina. Dan barang siapa yang mendapatkan ketenangan akan diberikan rasa aman oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, wallahu alam. Ini pengamatan saya pribadi, berapa banyak mereka para penghafal Quran dan memahami maknanya, dan dia memahami tafsirnya dan mengamalkannya dan mendakwakannya, Allah berikan mereka hidup yang nyaman. Bahkan mungkin wallahu alam, pengamatan saya pribadi teman-teman yang lainnya, lebih banyak sehatnya mereka ketimbang sakitnya. Lebih banyak sehatnya ketimbang sakitnya. Karena Al-Quran itu obat untuk segala penyakit. Al-Quran itu obat segala penyakit. Wa syifa'un lima fis sudur, obat terhadap penyakit hati kita, dada kita itu. Karena dia berinteraksi dengan siapa? Allah Rabbil Izzah. Sehingga ulama mengatakan man qara'a Al-Quran anisa wa man anisa amina. Barang siapa yang membaca Al-Quran kalamullah, maka dia akan merasakan ketenangan, al-uns, ketenangan. Ya, kan sering kita tuh ngomong sama anak kita, istri atau teman kita, maaf jangan ganggu saya pengen tenang. HP dimatikan, tenang dia sejam saja. Tapi malah kita nggak tenang kalau nggak megang HP. Ya, walaupun di kasur udah begini ngorok, tapi masih pegang HP. Ini kan kehebatan kita. Ya, orangnya sudah ngorok, tapi HP masih tangan, cek jatuh. Padahal yang ulama anjurkan kepada kita, ayo kita mensucikan diri kita, mengikhlaskan niat kita, membersihkan hati kita, biasakan membaca Al-Quran dengan ketulusan yang maksimal, yang all out, yang totalitas kepada Allah. Baru mendapatkan dua hal tadi itu, mendapat ketenangan dan keamanan. Ini yang ulama katakan kepada barang siapa yang Allah berikan kemampuan menghafal Quran, mentadabburi dengan baik pula, maka kemampuan yang dia miliki dalam menghafal Quran dan mentadabburinya menjadi wasilah dan sarana dijaganya orang ini dari keburukan yang akan menimpa dia. Allahu Akbar. Tidak ada kemuliaan yang lebih tinggi yang bisa diraih seorang hamba selain dia menjadi keluarga Allah, orang pilihan Allah, yaitu ahlul Quran, ahlullahi wa khassatuhu. Dialah orang yang dekat kepada Allah dan orang yang akan diistimewakan oleh Allah Rabbil Izzah. Antum enggak butuh pengawalan para bodyguard yang dikatakan sudah qualified, tidak. Allah yang menjamin antum. Nabi di antara pesannya kepada Ibnu Abbas ketika beliau masih ghulam, usia 7 tahun menjelang baligh, pesan Nabi kepada anak kecil Ibnu Abbas yang sudah didoakan jadi orang yang faqih, menjadi penghafal Quran, ahli tafsir Quran, dijuluki habrul ummah, ulamanya umat ini. Dia katakan ihfadillah yahfadka, ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, Allah pasti menjagamu. Jaga perintah Allah, Allah pasti menyelamatkanmu. Jagalah perintah Allah, jauhi larangannya, engkau akan mendapati Allah selalu bersamamu. Lihat itu. Tidak ada ketenangan yang lebih tinggi yang bisa diraih oleh seorang hamba yang mengalahkan ketika dia bisa berinteraksi dengan kalamullah. Bukankah Allah sudah mengatakan kepada kita di petikan ayat Ar-Ra'd ayat 28, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Apa kata Allah? Orang-orang yang beriman itu tenang hati mereka, tumakninah jiwa mereka itu bidzikrillah,
Ini Allah yang mengatakan kepada kita, ini Allah yang mengabarkan kepada kita, ini Allah yang menceritakan kepada kita, ini Allah yang menawarkan kepada kita, ini Allah yang mengingatkan kita, ini Allah yang mengajak kita, ini Allah yang menuntun kita. Apa kata Allah? Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Orang-orang yang beriman itu khusus orang yang beriman saja, orang yang mukmin. Ada pandangan mereka, wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Tumakninah hati mereka, tenang hati mereka, tentrem hati mereka. Dengan cara bagaimana? Bidzikrillah. Selalu berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah. Salat bagian dari zikir. Ya, bertasbih, bertahmid, bertahlil, beristighfar, itu zikir. Dan baca Quran bagian dari zikir. Sehingga Allah menutup ayat 28 Ar-Ra'd dengan mengatakan, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah, hanya dengan berzikir kepada Allah hati akan tenang, akan tentram. Jadi keliru kalau kita malah melampiaskan kepuasan hati kita dengan cara yang tidak benar, berbahaya malah. Roh kita ini, ya, hati kita ini butuh nutrisi. Kalau perut kita lapar, makan, haus, minum, ngantuk, tidur, selesai. Sehingga konsep kita 4 sehat 5 sempurna. Tapi ingat, roh kita, batin kita, hati kita butuh nutrisi, ilmu agama, ibadah, Al-Quran, zikir, dan amal soleh. Makanya Ibnu Taimiyah dan juga para ulama banyak menukil omongan beliau. Ibnu Qayyim al-Jauziyah menukil omongan gurunya Ibnu Taimiyah ketika bicara masalah faedah zikir. Ad-dzikru lil qalbi kal ma'i lis samaki, fa kaifa yakunu halus samaki idza faraqal ma'a. Sering kita ulang ini. Bahkan Syekh Abdul Razak di buku beliau Fiqhu al-Ad'iyah wal Adkar, itu ada 4 jilid setebal ini, ada 4 bagian. Jilid pertama ketika bicara masalah faedah zikir, maka Syekh Profesor Dr. Abdul Razak menyebutkan di antara faedah zikir adalah bisa menenangkan hati. Maka Ibnu Taimiyah pernah mengatakan ad-dzikru lil qalbi kal ma'i lis samaki. Kapasitas fungsi zikir terhadap hati manusia seperti air untuk ikan. Seperti air yang dibutuhkan ikan ketika ikan masih hidup. Maka Ibnu Taimiyah memberikan ilustrasi, gambaran nyata. Fa kaifa yakunu halus samaki idza faraqal ma. Antum coba ikan dalam kolam, dalam akuarium, di sungai, di lautan, di danau, di selokan yang ada air banyak. Ambil coba ikan itu, antum jaring 1 ekor saja, pisahkan dari air. Kaifa yakunu halus samaki idza faraqal ma. Bagaimana kondisi seekor ikan ketika dipisahkan dari air? Menggelepar dia. Sama dengan hati kita, sama dengan jiwa kita. Jauh dari zikir, menggelepar, gersang, salah besar, sesat dia kalau dia meyakini saya baru tenang kalau mendengarkan musik, saya tenang kalau bermain game, saya tenang kalau bercerita dengan orang yang sama-sama kayak saya stresnya. Ya salah memang. Karena Allah tidak mengajari kita melampiaskan kegalauan hati berbuat hal yang mungkar, hal yang sia-sia. Jangan, apalagi melanggar syariat, apalagi hal yang haram. Itu sama saja Anda perlahan namun pasti menyakiti diri sendiri, perlahan namun pasti menyiksa diri sendiri, perlahan namun pasti merugikan diri sendiri, perlahan namun pasti menyeret diri dalam jurang kebinasaan, kehancuran, dan kesengsaraan fid dunya wal akhirah. Berbahaya, ya, membahayakan kita. Makanya kata para ulama, upayakan kita gemar membaca Al-Quran,
mentadabburinya, agar Allah menjaga kita, Allah mengamankan kita. Karena pesan ulama, man qara'al qur'ana anisa wa man anisa amina. Barang siapa di antara kita gemar baca Al-Quran dengan keikhlasan, ketulusan, maka dia mendapatkan ketenangan. Dan orang yang telah mendapat ketenangan akan diberikan keamanan dan kenyamanan. Subhanallah, Allahu Akbar. Sering kita ulang-ulang juga. Saya dengar kisah ini lebih dari 20 tahun yang lalu. Ada pasien ya di Arab Saudi sana tidak bisa tidur sekian hari. Bahkan ada yang mengatakan hampir sebulan. Bingung. Dikasih obat tidur sudah, itu obat berbahaya buat dia. Atau temannya yang baik, dia menghafal Quran, dinasihati, kamu sudah pernah ngaji belum? Artinya sudah pernah baca Quran? Belum. Coba sekarang berwudu dulu, tenangkan pikiran kamu, ambil mushaf Quran, bacalah. Dia baca, jangan tulus mengharap ridhonya Allah, kebaikan dari Allah. Dibaca Al-Fatihah selesai, Al-Baqarah terus dibaca sampai selesai, masuk ke Ali Imran berapa puluh ayat, dia tertidur dengan pulas. Dengan pulas. Antum bayangkan kalau antum sebelum tidur baca Al-Quran, kan lebih enak. Karena kalau toh saat itu Allah mencabut nyawa antum, insya Allah husnul khatimah. Kenapa? Mengakhiri hidup dengan kebaikan. Karena ciri orang itu husnul khatimah adalah diberi Allah taufik, hidayah untuk berbuat amal saleh. Dan tidak jarang loh yang lihat YouTube itu orang biasa baca Quran, mati pas baca Quran. Ada orang biasa khutbah, mati pas khutbah. Bahkan membantah seorang khatib ya dari negeri jiran, pas membaca kalimat la ilaha illallah terus dia mati. Tidak jarang. Imam habis sholat zikir meninggal, imam tahiyat akhir meninggal. Itu yang soleh-soleh, yang toleh lebih banyak lagi. Makanya kata para ulama, ayo tanamkan dalam diri kita, hati kita gemar membaca Al-Quran, berinteraksi dengan kalamullah. Pasti akan mendapatkan dua hal tadi, al-unsu wal amnu, rasa tenang, tentram dan aman dari segala keburukan tanpa kecuali. Bahkan saya masih ingat dulu guru saya ya, sekitar mungkin 29 tahun yang lalu ya. Saya tanya sama beliau juga, teman-temannya, Ustadz, antum kalau sakit ringan minum obat apa? Itu guru kami dulu tanya. Obat. Dia bilang, saya bukan nggak suka obat, tapi kalau sakit ringan saya cukup baca Al-Quran. Sembuh Ustadz, alhamdulillah sembuh. Maksimal dia bilang setengah jam atau sejam sembuh. Teman-teman kaget, ini waliullah nih gitu kan. Kata dia, Al-Quran itu obat segala penyakit. Sakit ringan baca Al-Quran, sedih baca Quran, galau baca Quran. Dan beliau juga mengajar kepada kami, ingat ya akhi saudaraku, bahwasanya apapun kondisimu jangan lupa dengan Al-Quran. Dan dia betul-betul sehat, Masya Allah. Dan semangat orangnya, Masya Allah, tidak pernah lelah orangnya. Kenapa? Gemar membaca Al-Quran ya. Bahkan dikisahkan oleh ulama salaf, kalau namanya Bakar bin Ayyash, ketika akan meninggal dunia, dia biasa mojok di rumahnya, ada kursi kecil sudah sampai warnanya kusem. Ketika putrinya mau menyingkirkan, kata dia, tolong jangan singkirkan ini. Kenapa? Ini saksi, saya sudah membaca di pojok rumah ini, menghatamkan Quran sudah lebih dari 5.000 kali. Masya Allah. Kita mungkin lebih 5.000 kali nyebut nama Al-Quran saja ya. Ini ulama salaf sampai pojok rumah dia yang dia biasa nongkrong menyendiri baca Al-Quran itu membekas, ada bekasnya. Ketika akan disingkirkan oleh anaknya, jangan. Dia jadi saksi, karena saya sudah menghatamkan bacaan Quran hampir lebih dari 5.000 kali. Allahu Akbar. Saksi ya. Karena memang bumi yang kita pijak, tempat kita duduki, kelak akan bersaksi kepada kita.
yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Lihat. Maka untuk apa kita harus berleha-leha? Terus maksimalkan hidup kita membaca Al-Quran, membaca kalamullah. Nggak bisa menghafalnya, baca saja. Terus baca terjemahannya, baca tafsirnya, tanya kepada orang berilmu bagaimana memahaminya. Itu lebih aman buat kita, lebih nyaman buat kita ya. Sehingga kata para syekh mengatakan, orang yang diberikan kemampuan menghafal Al-Quran, membaca dengan baik dan menghafalnya dan bisa mentadabburi dengan baik, itu menjadi sarana terbaik menjaga pelakunya dari keburukan yang akan menghampiri atau menimpa dia. Allahu Akbar. Tentu itu semua atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan memang banyak orang merasakannya. Ahli Quran itu selalu diberi Allah yang terbaik dalam kehidupannya. Tidak ada yang namanya ahli Quran itu stres, depresi, nggak ada. Tenang mereka, nyaman mereka, tumakninah ya. Yang berikutnya hadis yang bernomor 1022. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqala, dari Abdullah bin Abbas yang semoga Allah meridhai mereka berdua, berkata, bainama Jibrilu inda alaihi salam qa'idun inda Nabi sallallahu alaihi wasallam sami'a naqidan min fawqihi farafa'a ra'sahu faqal. Ketika malaikat Jibril sedang duduk di samping Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, sami'a naqidan min fawqihi, terdengar suara dari atas langit. Farafa'a ra'sahu, lalu beliau mengangkat kepalanya. Faqala, lalu berkata, hada babun minas sama'i futihal yawm. Hari ini ada pintu langit yang dibuka oleh Allah. Walam yuftah qattu illa al-yawm, dan tidak pernah dibuka pintu langit itu kecuali sekarang. Fanazala minhu malakun, lalu turunlah dari pintu langit yang dibuka itu satu malaikat. Faqal, lalu beliau berkata, hada malakun nazala ilal ardi lam yanzil qattu illa al-yawm. Ini malaikat yang Allah turunkan dari langit yang belum pernah turun kecuali hari ini. Fasallama, lalu malaikat ini mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waqal, lalu berkata, abshir binuraini utitahuma. Bergembiralah engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan diberikannya dua cahaya untukmu. Lam yuktahuma nabiyyun qablaka, yang belum pernah diberikan kepada nabi sebelummu. Apa itu? Fatihatul kitab wa khawatima suratil baqarah. Fatihatul kitab wa khawatima suratil baqarah, pembuka Al-Quran ya, dan penghujung dari surat Al-Baqarah. Pembuka Quran apa arti di sini? Al-Fatihah. Dan penghujung Al-Baqarah ayat 285 286 yang sebelumnya kita baca, dianjurkan kita baca sebelum tidur ya. Makanya kata malaikat, absyir, bergembiralah engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Allah berikan kepadamu dua cahaya, yang dua cahaya ini belum pernah diberikan kepada seorang nabi sebelummu. Ini spesial untukmu, yaitu Fatihatul Kitab Al-Fatihah dan khawatima suratil Baqarah, penghujung dari surat Al-Baqarah 285 dan 286. 285 gimana awal bunyinya? Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun, dan seterusnya. Kemudian lan taqra'a bi harfin minha illa u'titahu, tidak akan engkau pernah membaca satu huruf pun, tidaklah engkau membaca satu huruf pun kecuali engkau diberikan cahaya tadi itu. Rawahu Muslimun, hadis riwayat Imam Muslim.
Tidak ada satu ayat yang kau baca melainkan kau diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis ini Syekh Abu Usama Salim bin Id Al-Hilali menegaskan kepada kita, menggambarkan kandungan bab yang pertama. Kata beliau, fadlu fatihatil kitab wa awakhiri suratil baqarah, keutamaan al-fatihah dan akhir-akhir surat al-baqarah. Yang kedua, kitabullahi nurun yahdi lillati hiya aqwam. Al-Quran itu adalah cahaya yang menunjuki seseorang ke jalan yang lurus menuju yang terbaik, sebagaimana dipetikan ayat yang lain yang Allah Rabbul Izzah menjelaskan kepada kita, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam, ya. Allah sudah menegaskan kepada kita bahwasanya Al-Qur'anul Karim di ayat yang ke-9 Al-Isra, Allah menegaskan kepada kita, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Di awal-awal Al-Isra ayat 9 Allah menegaskan, inna hadzal qur'ana, sesungguhnya Al-Qur'an ini yahdi, memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus, lillati hiya aqwam wa yubasyirul mu'minin, memberi kabar gembira pada orang-orang beriman. Lihat itu. Jadi kalau Anda berharap bimbingan yang terbaik, bacalah Al-Quran. Anda berharap hal yang indah, bacalah Al-Quran. Anda mau bekerja, awali membaca Al-Quran. Anda ada masalah, awal dengan wudu, sholat, baca Al-Quran. Kenapa? Karena Allah sudah menjamin kepada kita bahwasanya Al-Quran itu nurun, cahaya. Cahaya yang akan menunjuki orang ke jalan yang lurus, yang terbaik. Jaminan dari Allah Rabbul Izzah, ya. Ibaratnya kita selalu mengatakan, saya pakai GPS sering nyasar, saya pakai ini sering nyasar. Kadang-kadang ada petunjuk jalan dari HP, itu aplikasi HP mengarahkan kita ke jalan kecil sempit, bukan jalur utama. Itu karena buatan manusia, GPS itu. Tapi kalau Al-Quran sudah dijamin oleh Allah, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Al-Isra ayat 9. Sesungguhnya Al-Quran ini akan menunjuki, berfungsi sebagai petunjuk bagi manusia menuju jalan yang lurus. Tidak ada bimbingan yang terbaik selain Al-Quranul Karim. Kalau Anda mengharapkan kebaikan, mengarah kepada jalan yang lurus dan kebenaran, teruslah berinteraksi dengan Al-Quranul Karim. Lebih baik lidah kita ini lelah dengan baca Al-Quran ketimbang lelah melantunkan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Karena kelak Al-Quran akan bersaksi di hadapan Allah, memintakan syafaat kepada Allah untuk yang membacanya. Yang ketiga, al-mu'minu yaqra'u kitaballahi liya'mala bihi wa yas'alullaha al-'auna 'ala sadadi fi dzalika. Sosok pribadi mukmin sejati, sosok pribadi mukmin sejati, yaqra'u kitaballahi, setiap kali dia membaca Al-Quran, liya'mala bihi, untuk bisa mengamalkannya, untuk bisa mengamalkannya, mengamalkan dan mengerjakan bila itu unsur perintah, meninggalkan dan menjauhi ketika itu ada unsur larangan, itu mukmin. Makanya Al-Quran itu tidak hanya kita membacanya ngebut tanpa menghayatinya, karena Allah menegur kita, afala yatadabbarunal Quran, apakah mereka tidak mau menghayati dan mentadabburi Al-Quran? Karena hanya orang mukmin sajalah yang ketika membaca Al-Quran selalu ingin mengamalkannya. Wa yas'alullahal 'aun, dan hanya seorang mukmin sajalah ketika baca Al-Quran dia ingin mengamalkannya dan selalu minta kepada Allah, selalu senantiasa minta kepada Allah pertolongan alas sadadi fi dzalika, agar selalu dibimbing
menempuh jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Sehingga ulama sering mengingatkan kita, itu Anda baca sehari semalam yang fardu saja 17 kali. Anda sudah diberi Allah peluang meminta kepada Allah sehari. Salat fardu subuh 2 rakaat, duhur 4, ya, asar 4, maghrib 3, isya 4. Itu Anda sudah diberi Allah peluang minta hidayah taufik, bimbingan. Antum bayangkan ditambah sunnah rawatib 12 rakaat, 12 kali. Jadi berapa? 29. Antum tambah sholat tahajud 11 rakaat sudah berapa kali? 40 kali. Antum tambah sholat duha 10 rakaat 50 kali. Antum tambah antara adzan dan iqamah misalnya 6 rakaat sudah 56 terus. Bagaimana enggak indah hidup kita tatkala kita minta kepada Allah, mengulang-ulang doa di penghujung Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ya Allah, bimbinglah kami ya Allah, arahkanlah kami ya Allah untuk selalu meniti jalan yang lurus. Karena kita yakin yang mampu memberi hidayah taufik hanya Allah saja, bukan selainnya. Bagaimana kalau Allah kabulkan doa antum itu? Sehari semalam yang fardu saja 17 kali kita mintakan kepada Allah, dikabulkan insya Allah, dan pasti Allah kabulkan. Pasti Allah kabulkan kalau benar niatnya, bersih hatinya, dan dia sholatnya tumakninah dan khusyuk. Bukti kalau sholat kita itu baik dan ada pengaruhnya tatkala kita sudah tidak lagi mau berbuat hal-hal yang mengandung dosa. Kenapa? Substansi dan esensi dari sholat adalah inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu diantara fungsi dan faedahnya adalah mencegah seorang hamba dari perilaku perbuatan keji dan mungkar. Kalau masih ada orang yang masih berbuat keji dan mungkar, tolong koreksi sholatnya, perbaiki niatnya, tingkatkan kekhusyuannya. Di antara faktor yang bisa mengantarkan Anda khusyuk itu adalah pesan Nabi setiap kali mengingatkan sahabatnya. Beliau mengatakan, sholli sholataka wa anta muwaddi' atau sholli sholata muwaddi'in. Hendaklah kau tunaikan sholatmu seperti sholatnya seorang hamba yang sebentar lagi akan mati. Sudah. Itu yang Nabi beri kita motivasi agar terus khusyuk. Maka dengan demikian para ulama, mukmin sejati itu nek maca Quran, kalau membaca Al-Quran ingin mengamalkan kandungan isinya dan selalu minta kepada Allah al-aun, pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamu kami menyembah, dan hanya kepadamu ya Allah kami minta pertolongan. Karena kita yakin yang maha mampu menolong kita siapa? Allah. Antum mau ngerengek sama siapa? Orang yang pernah antum kenal sekalipun antum merengeki, pas dia nggak sanggup, nggak bisa nolong, nggak bisa nolong. Apapun yang antum minta tanpa kecuali. Tapi kalau Allah sudah menawarkan kepada kita, Allah menjanjikan kepada kita, Allah sudah mengingatkan kita. Apa kata Allah? Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum wa idza saraka ibadi anni fa inni qarib. Apa kata Allah yang pertama? Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan ingatlah ketika Rabbmu berkata kepada kalian, berfirman, ud'uni, mintalah kepadaku, berdoalah kepadaku, mohonlah kepadaku, astajib lakum, maka niscaya ku kabulkan doa kalian. Demi Allah, kalau antum habis subuh berzikir dengan baik dan benar, lalu membaca doa zikir pagi sore, baca Al-Quran, beristighfar, sholawat Nabi, terus antum merasakan hal yang berbeda. Antum akan mendapatkan hal-hal yang di luar dugaan antum.
Minimal tenang hati antum, minimal tenang keluarga antum, minimal tenang lingkungan antum, minimal Allah menjaga antum. Dan yang akan antum rasakan ada rizki yang Allah berikan dari jalur yang gak sangka-sangka. Rizki jangan dipahami nominal duit miliaran, tidak. Ya, rasa aman, rasa nyaman, sehat, istri yang soleha, anak yang soleha, itu yang paling mahal buat kita. Yang paling susah bagaimana kita melazimkan diri kita eksis untuk selalu menjadi hamba yang gemar membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah, beristighfar kepada Allah. Nggak akan rugi kok kalau di antara kita taat kepada Allah, nggak rugi. Nggak rugi kalau kita itu rajin berzikir, nggak rugi kalau kita rajin beristighfar, nggak rugi kalau kita rajin baca Al-Quran, nggak rugi. Justru kita rugi kalau nggak pernah berzikir, nggak pernah baca Al-Quran, nggak pernah istighfar. Bahaya ini, takutnya di su'ul khatimah. Kebiasaan yang sering kita lakukan, tanda kutip mohon maaf, hal-hal yang negatif, tidak bernilai ibadah, jangan sampai hal itulah yang akan mengakhiri hidup Anda. Na'udzubillah min dzalik. Waspadai ini. Jangan sampai kebiasaan yang kita lakukan dari hal-hal, perbuatan dan amalan-amalan yang itu bukan bersifat ibadah dan berpahala sehingga menjadi faktor yang akhirnya menutup usia Anda dalam su'ul khatimah. Untuk melihat orang terbiasa ke masjid, mati di masjid. Orang biasa baca Quran, mati pas baca Quran. Ya. Berapa banyak orang yang sakit sekarat, dia penghafal Quran, dia pas ngigau baca Quran. Ada seorang muadzin dah sepuh usia lebih 80 tahun ketika koma, ya adzan yang dikumandangkan. Bahkan dia duduk ngigau berwudu. Ya, oksigen di hidungnya, infus di tangannya, lemah tubuhnya, tua, rentah dia, tinggal tulang sama kulit. Dia duduk tanpa sadar berwudu, kumur-kumur dia berwudu, terus adzan. Subhanallah. Nggak kebayang kalau dia dulunya dugem. Joget-joget dia. Nggak terbayang dia ahli TikTok wal jamaah misalnya. Ya udah, TikTok yang dilakukan dia. Jangan sampai, ingat ini kata para ulama, kebiasaan Anda menjadi penutup akhir hidup Anda. Kalau itu baik, alhamdulillah. Kalau itu jelek, maka berhati-hatilah. Mintalah kepada Allah segera merubah kita dengan doa yang paling indah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Yang berikutnya yang kelima, isbatu sifatil ulu lil aliyil azim. Hadis tadi menetapkan tentang sifat al-ulu. Allah berada di atas langit sana. Allah bersemayam di atas langitnya. Ya. Yang terakhir, kalamullahi bisautin wa harfin. Firman Allah itu ada suaranya dan ada hurufnya. Bagaimana kita gak boleh meraba-raba bagaimana dan seperti apa. Ya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Di ayat yang ke-11 Asy-Syura Allah menegaskan kepada kita, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada satupun yang serupa dengan Allah dari makhluknya. Dialah Allah dat yang maha mendengar lagi maha melihat. Dan manhaj ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah ketika berbicara masalah ayat asma was sifat, imrarun nusus ala dhahiriha, melewatkan nas dan dalil yang berbicara masalah asma sifat sesuai dengan teksnya, redaksinya, tanpa ada unsur menakwilkan dengan takwil yang melampaui batas, apalagi menggunakan akal kita. Maka di antara pesan ulama, tidak ada tempat bagi akal kita untuk memahami sifat dan zat Allah dengan akal. Semua kita katakan amanna bihi kullum min indi rabbina. Kita mengimaninya semua dari Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa kita bahas, wallahu taala a'lamu bis-shawab. Ada pertanyaan mungkin, silakan monggo Pak Fanani. Ya. Apakah setiap orang yang bisa membaca Quran wajib membaca dengan rusak Makidah? Karena kan banyak cetakan Al-Quran di Indonesia itu ya. Iya. Tanda-tandanya juga beda. Iya.
Iya, apakah setiap orang yang bisa membaca Al-Quran dengan lancar dan benar harus membaca Mushaf Madinah? Saya belum menemukan dalilnya, Pak. Wallahu a'lam. Karena redaksi perintah Nabi, Iqra'ul Quran, bacalah oleh kalian Al-Quran. Ya, terlebih yang memang menyebar di dunia ini lebih dominasi riwayat Hafiz an Asim. Ya. Kalau kita di Jazair atau di Maroko tuh Warsh, ya berbeda lagi. Bahkan jelas sebagian pelafatannya beda dengan kita. Yang utama selama itu Mushaful Quran dan tidak ada perubahan sama sekali, maka bacalah Quran. Maaf, kadang orang Indonesia yang biasa baca Quran yang lama dulu ya, cetakan Indonesia, dikasih Mushaf Madinah bingung. Apalagi anak-anak SD TK sekarang ya. Cetakan Mushaf Madinah yang terbaru itu bahkan kalimat allati itu enggak dua lamnya, satu saja diberikan syaddah. Ya. Kalau yang Indonesia yang lama ketika ada tanwin ketemu dengan alif lam dikasih huruf nun di bawahnya. Sekarang udah enggak ada. Butuh keahlian khusus, makanya anak-anak TPA tuh bingung. Khairon al-wasiyah. Kalau sudah ngerti kan khaironil wasiyah. Karena asal tanwin itu nun sukun aslinya. Maka perlu memahami kaidah al-imla ya dalam bahasa Arab. Sehingga yang memang harus menjadi kewajiban kita yang penting membaca Al-Quran. Cetakan manapun selama tidak ada tahrifnya, penyimpangan dan perubahan, maka baca Al-Quran. Cetakan manapun nggak apa-apa, ya, nggak apa-apa. Karena kita masih menemukan nenek moyang kita ya, buyut-buyut kita itu Quran masih Quran yang lama, ya, kuno. Saya sekarang kalau suruh kembali Quran yang lama malah bingung. Susah ya, apalagi pakai kacamata, bingung lagi saya. Kata terbiasa dengan Quran Madinah, ya. Jadi tidak harus dengan Quran Madinah. Silahkan membaca. Memang kadang-kadang beda wakofnya berbeda. Karena pada asalnya tidak memakai wakof, semua panjang bersama. Karena pemberian titik dan huruf itu setelah zaman Nabi Muhammad SAW. Ya. Jadi diperbolehkan, ya. Diperbolehkan membaca mushaf cetakan manapun, tidak harus Quran Madinah ya. Wallahu taala alam bisawab. Yang kedua, apakah setiap menghafal 10 ayat Al-Qur'an ke awal surat Al-Kahfi pasti akan terjaga dari fitnah Dajjal meskipun ibadah yang lain masih kurang? Ini jaminan dari Allah lewat lesan Nabi Muhammad SAW. Yang sering saya ulang-ulang adalah esensinya Anda tidak hanya disuruh menghafal saja 10 ayat pertama Al-Kahfi, tapi pahami kandungan maknanya, pahami terjemahnya, dan tadabburi kandungan ayat tadi. Kalau perlu selain hafal 10 ayat pertama juga dihatamkan bacaannya, baru mendapat jaminan, nggak sekedar baca. Antum ingat ya, orang-orang yang dulu dijuluki Khawarij, pemberontak itu, mereka itu penghafal Quran, ahli ibadah. Hanya saja yang mereka baca tidak melewati tenggorokannya. Sampai sini tok. Sehingga Abdullah bin Mas'ud mengatakan, annal Qur'ana idza qara'a farasakha nafa'a. Quran itu kalau dibaca lalu masuk ke dalam hati dan menetap di relung hati yang paling dalam, nafa, pasti akan memberikan manfaat. Tapi kalau Quran la yujawisu hanajirahum, tidak melampaui tenggorokan, sampai sini saja, hanya bacaannya enak, nafasnya panjang, bisa qiraah ini itu dengan langgam ini itu, ya percuma. Karena esensi ketika Allah menurunkan kepada kita Al-Quran tidak hanya dibaca, tapi dipahami dengan baik dan dihayati dan diselami kandungan maknanya, plus mengamalkan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya. Di sini tambahkan walaupun dia amalan masih kurang.
Ketika Anda menyadari amal Anda kurang, tambal dengan amal yang lain. Mohon maaf, kadang sebagai kita suka pesimis. Saya punya apa ya? Jangan pernah dibiasakan saya punya apa. Anda masih punya hidup, punya tenaga, berbuat, beramal. Itu fulan tiap hari berjamaah ke masjid, fulan tiap hari baca Quran, fulan tiap hari tahajud. Saya gimana? Ya usahakan. Gak mampu setiap hari, seminggu sekali. Apalagi bantu orang yang gak mampu, gak punya duit, bantu orang mikul barangnya. Gak punya apa-apa, senyum kepada saudara seiman. Islam itu banyak peluang kok. Yang Nabi sampaikan kepada kita, bukan Anda disuruh selalu pesimis. Saya punya apa ya? Jangan. Nabi bilang sama kita, la tahkiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan pernah engkau meremehkan amal kebajikan sekecil apapun. Mungkin orang sekitar Anda istiqomah sholat berjamaahnya, istiqomah sholat tahajudnya, sholat duhanya, menghafal Qur'annya, tapi mungkin dia tidak terbiasa bicara yang sopan, santun, murah senyum, supel. Orang bilang mungkin guyup ya, serawung misalnya. Anda miliki itu mestinya. Contoh simpel, sering diulang-ulang riwayat ini. Ketika Nabi mengatakan kalau kalian ingin tahu contoh calon penghuni surga, itulah si fulan. Sahabat yang lain penasaran, mungkin dia tiap malam tahajud, ditungguin di rumahnya. Bertamu 3 hari nginap, ditungguin. Ternyata 3 hari nggak tahajud. Oh mungkin besok puasa sunnah, nggak puasa. Oh mungkin dia rajin baca Quran, tidak rajin baca Quran, biasa aja, sama gitu loh. Apa rahasia dia? Melepaskan rasa iri dan dengki dari saudaranya. Berat itu masalahnya. Apa antum bisa menjamin kalau antum hafal Quran gak dengki sama orang? Berat. Oh ini toh rahasianya antum dijamin Nabi surga. Iya, saya setiap kali mau tidur berusaha melepaskan kepenatan isi hati saya dari kebencian, kedengkian dan iri kepada saudara seiman. Makanya kan doa yang indah yang Allah ajarkan kepada kita dipetikan ayat ke-10 Al-Hasyr. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Dan orang-orang yang datang setelah mereka berkata, Rabbana ighfir lana, ya Allah ampunilah kami, wali ikhwanina, dan ampuni pula saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dengan keimanan. Wala taj'al, jangan pernah kau jadikan di hati kami ghillan, kedengkian, iri, dengki, hasad kepada orang-orang yang beriman. Lihat itu doa yang indah buat kita ya. Jadi jangan pernah kita mengatakan saya punya apa ya, jangan, nggak boleh pesimis. Makanya di antara pesan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka mengatakan kepada kita, if'alil khaira mahmastasghartahu fa innaka la tadri ayya hasanatin tudkhilukal jannah. Lakukan amal kebajikan sekalipun kau anggap remeh. Misal pantas saya sedekah nasi kucing kepada kaum duafa. Memang itu namanya nasi kucing, tapi itu nasi ada lauknya lengkap walaupun kecil. Kata para ulama apa? Jangan pernah ya lakukan amal sekecil apapun walaupun kau meremehkannya. Apa iki patut? Terus lakukan itu. Ya. Subhanallah, mas tasghartahu, sekalipun jiwamu berontak, ini kayaknya kecil ya Allah. Allah tidak melihat kepada besar dan kecilnya amal kamu. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala amwalikum, walakin yanzuru ila a'malikum wa qulubikum. Allah tidak melihat rupa dan harta kalian, yang dilihat amal dan hati kalian. Amal. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Kan nek moyang kita sering ngomong becik ke titik Allah ketara. Lihat itu.
Sehingga itu yang ulama sampaikan kepada kita, i'malil khaira mahmastasghartahu. Lakukan amal kebajikan sekalipun engkau meremehkannya. Fa innaka la tadri, karena engkau belum pernah tahu kebaikan yang mana yang menjadi sarana dimasukkannya engkau ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat itu. Umar bin Khattab mengajak anaknya Abdullah bin Umar ke pasar, bukan shopping. Kalau kita kan anak seneng melu yuk nang di Pak, nang pasar asik, kolaan Pak, ora, tapi kolaan pahala. Menyalami setiap orang yang dikenal di pasar, assalamualaikum, assalamualaikum. Mampu kita gitu? Kadang pikir mau nang pasar salam, padahal itu hal yang sepele tapi besar pahalanya. Kadang nggak punya duit untuk belanja misalnya, nggak punya apa-apa, berbuat hal kebaikan, mengucapkan salam dan menyalami saudara seiman. Karena seorang muslim berjumpa dan mengucapkan salam dan berjabat tangan, gugur dosa keduanya sebagaimana pohon merontokkan dedaunannya. Subhanallah. Banyak peluang buat kita, ya. Senyum sama tetangga sebelah, sama teman seagama, seiman, membantu orang angkat barang, menjenguk orang sakit, banyak. Karena berbuat baik tidak melulu dengan materi. Tidak harus dengan materi. Mengingatkan orang itu juga sedekah. Al-amru bil ma'ruf sedekah. Mengajak orang kepada kebaikan sedekah. Wan nahyu 'anil munkar sedekah. Mencegah orang dari kemungkaran juga sedekah, ya. Wallahu taala alam bisawab. Yang terakhir lagi silakan. Monggo Mujahidin. Iya. Iya. Fitnah Dajjal ini menimpa orang yang semasa hidupnya menemui Dajjal, atau kita yang mungkin tidak menemui Dajjal juga akan berbuat. Iya. Tadi saya katakan di awal, mulai hari Jumat itu ketika hari Kamis maghrib terbenam matahari. Ketika Anda membaca Al-Kahfi di malam Jumat selesai sampai ayat terakhir, cukup, sudah diperbolehkan. Bisa baca lagi nggak apa-apa. Kalau sudah mencukupkan diri dengan tadi malam baca Al-Kahfi, maka yang pagi sudah gugur kewajibannya. Gugur kewajibannya, ya. Kalau mau nyicil silakan, tapi kalau level kita kan nyicil nemennya. Ciri-ciri orang malas biasanya itu, ya. Kalau saya katakan di awal hanya butuh waktu paling minim 10 menit, seperempat jam sampai 20 menit. Itu Al-Kahfi. Ketika Anda pada maghrib di hari Kamis malam Jumat sudah selesaikan Al-Kahfi, selesai. Sisanya apa? Anda beristighfar, sholawat Nabi. Apalagi hari Jumat, perbanyak bersolawat. Berapa kali sakuatnya? Diimbangi istighfar, bertasbih, subhanallah, walhamdulillah, terus seperti itu, diimbangi. Yang kedua, fitnah Dajjal, karena di antara asyratus sa'ah al-kubra, ciri kiamat yang paling besar itu munculnya Dajjal. Walaupun sebelum Dajjal yang asli ini muncul, sudah ada banyak yang namanya Dajajilah. Dalam istilah ulama al-hadis, kalimat Dajjal itu artinya kadzdzab, pendusta. Pendusta. Makanya ulama hadis ketika menta'an, mengkritisi ada rawi yang tukang ngapusi, dibilang huwa dajjal minad dajajilah. Tapi kita nggak boleh ngatain teman dasar dajjal, karena itu sudah label yang paling buruk, ya. Karena dajjal yang nanti di akhir zaman muncul di hari kiamat besar itu dajjal yang aslinya. Dan kita nggak bisa mengatakan apakah saya bisa mengalami, wallahu alam. Itu ciri kiamat kubro. Kalau Dajjal selain yang asli ini sudah banyak dari zaman Nabi, dari zaman ulama hadis, ya, muncul para pendusta. Maka dia katakan Dajjal itu artinya kadzdzab, banyak bohongnya.
Sehingga kalau antum belajar ilmu hadis dan ar-rawi, ilmu ruwat, ilmu rawi tentang masalah bagaimana perawi hadis, ada menjuluki fulan mudallis, ya, fulan wadda'in, tukang pemalsu hadis, ya, fulan sayyul hifd, jelek hafalannya, fulan fahishul ghalat, payah dan parah hafalannya, sering lupa, fulan dajjal minad dajajilah, fulan itu pendusta, itu namanya dajjal. Kalau seorang perawi hadis sudah diberikan predikat tanpa diwisuda, diberi julukan dajjal, sudah medeni, itu sudah menakutkan, levelnya sudah parah, ya. Tapi kalau dajjal yang asli kita nggak bisa menyatakan siapa yang menemuinya, karena dajjal yang asli muncul tetap tidak akan pernah bisa mengganggu seorang mukmin yang istiqomah biidznillah taala. Hanya orang-orang munafik, orang-orang fajir, orang-orang fasik yang lemah imannya yang akan mudah goyah dengan tipu daya dajjal yang asli ketika di akhir zaman, di kiamat kubro yang besar. Adapun sekarang dajjal kecil sudah banyak, ya, para pendusta, jamaknya dajajilah, ya, dajjal jamaknya dajajilah. Dan itu tidak boleh kita mengentengkan diri untuk menyematkan kepada teman kita, jangan, nggak boleh, ya. Wih, dajjal lagi, jangan. Karena itu predikat yang sangat mengerikan bagi seseorang yang sudah mengentengkan bahaya dosa dan mengentengkan masalah dusta. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.